Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Rajuan dimanapun kalian berada. Kita kembali berjumpa setelah video kemarin saya sempat membahas soal bagaimana kasus Rempang ini kemudian dijadikan sebagai panggung besar oleh kelompok-kelompok tertentu yang ingin mengambil keuntungan dari persoalan yang terjadi di sana. Nah, tentu yang saya bahas di sini adalah kelompok-kelompok yang digerakkan oleh Rizik Syihab, barisan-barisan Rizik ini yang kemudian banyak mengambil peran. Nah, kalau kita perhatikan dari aksinya yang lalu, ya, tentu sahabat-sahabat sudah menyaksikan juga, baik itu di YouTube, baik itu di media atau dimanapun itu mereka turun dengan sejumlah massa dan kemudian melontarkan kalimat-kalimat mengalamatkan bahwa kesalahan yang terjadi di Rempang ini adalah murni kesalahan Presiden Jokowi, murni kesalahan pemerintah. Padahal kalau kasus ini kita mau pelajari dengan baik, tentu bukan hanya persoalan pemerintah saja, tapi banyak hal yang perlu kita kaji di sana. Nah, banyak pro kontra di persoalan Rempang ini. Ada yang sepakat Rempang ini dikelola oleh investor untuk memperbaiki perekonomian di sana. Ada yang berpandangan juga bahwa investor yang ingin masuk itu belum tentu bisa memperbaiki ekonomi di sana, dan justru akan kultur atau budaya yang ada di sana akan hilang. Tentu misalnya kayak masyarakat Melayu yang ada di sana merasa bahwa tanah leluhurnya akan hilang. Nah, itu tentunya spekulasi-spekulasi persoalan-persoalan seperti ini tentu akan dijadikan sebagai mainan oleh kelompok-kelompok semacam kayak Habib Rizik dan lain sebagainya. Nah, kita tahu sendiri Habib Rizik dengan organisasinya dia yang telah dibubarkan oleh pemerintah beberapa tahun yang lalu, tentu saja tidak kehabisan akal. Mereka masih ada alumni 212, beberapa ex-HTI masih ada di sana, beberapa orang-orang yang masih fanatik dengan Habib Rizik masih ada di sana, dan masih sering melakukan gerakan-gerakan advokasi perlawanan terhadap pemerintah ketika ada gejolak yang terjadi di masyarakat. Ya, salah satu contohnya adalah kasus Rempang itu. Nah, kita dengarkan dulu. Di sini saya ingin memutarkan cuplikan video bagaimana pernyataan Mosi tidak percaya kelompok ini terhadap pemerintah. Darurat berbangsa dan bernegara. Mosi tidak percaya terhadap Presiden Joko Widodo. Negara Indonesia saat ini berada pada jurang krisis berbangsa dan bernegara. Hal itu ditandai dengan kegagalan Presiden Joko Widodo dalam kurung Jokowi dalam menjalankan demokrasi, melindungi kebebasan sipil, dan menyejahterakan rakyat. Pembangunan yang dilakukan selama ini hanya memperkaya segelintir orang dengan mempercepat penguasaan sumber daya alam dan berbagai aset negara lainnya, serta memperbesar utang luar negeri dan ketergantungan terhadap Cina. Berbagai undang-undang dan perangkat hukum yang dikeluarkan seperti Undang-Undang Ciptaker, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang IKN, Undang-Undang KPK, Undang-Undang Minerba, dan lainnya hanyalah alat untuk melegitimasi kekuasaan presiden yang syarat kepentingan oligarki. Rakyat hanya jadi penonton. Situasi kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini jelas-jelas bertentangan dengan ideologi Pancasila. Pancasila mengajarkan kehidupan berbangsa untuk mencapai kemakmuran rakyat, keadilan sosial, nilai-nilai demokrasi, dan hak asasi manusia. Selama 9 tahun Jokowi berkuasa, telah terjadi penangkapan-penangkapan terhadap masyarakat umum, ulama, dan aktivis. Secara spesifik, telah terjadi pula pembunuhan terhadap santri pengawal ulama, kematian petugas KPPS, dan peserta aksi unjuk rasa pada pemilu 2019. Oke. Nggak usah dilanjutkan, ini sebenarnya videonya masih panjang. Banyak sekali yang dia bahas di sini persoalan hal-hal yang mereka persoalkan kepada Pak Jokowi. Sebenarnya intinya sih satu, adalah mereka
kejengkelan mereka adalah karena organisasi yang menaungi mereka itu dibubarkan, itu saja. Itu saja. Yang kedua adalah kejengkelan mereka adalah dari setiap peristiwa pertarungan mereka selalu kalah, itu saja kejengkelannya. Sudah. Jadi kasus Rempang ini adalah salah satu media, salah satu panggung yang kemudian mereka anggap bahwa ini adalah momentum yang tepat untuk kita turun lagi menyuarakan dan menggiring isu di masyarakat, ketidakpercayaan masyarakat, kebencian masyarakat kepada pemerintahnya. Kita tahu sendirilah, elektabilitas seorang Jokowi di ujung pemerintahannya, kalau saya dengar di podcastnya Bang siapa lagi, Abraham Samad bersama dengan ombudsman siapa, saya lupa namanya siapa, yang dari intelijen itu, saya mendengar kata-kata bahwa satu-satunya presiden di ujung pemerintahannya yang kemudian masih memiliki kepercayaan masyarakat kepada beliau itu masih tinggi ketimbang beberapa presiden sebelumnya. Di ujung pemerintahannya itu kepercayaan masyarakat turun. Nah, kelompok inilah yang kemudian menggiring kebencian dan pandangan masyarakat itu berubah kepada pemerintah. Ya, persoalan kemudian perpanjangan masa jabatan presiden, kemudian Pak Jokowi 3 periode, saya bukan orang yang pro terhadap itu. Saya menolak persoalan itu. Tapi mengalamatkan kebencian dan kemarahan masyarakat kepada pemerintah, itu saya pikir bukan sesuatu yang tepat untuk menjadi sebuah solusi. Nah, kita lihat sendiri bagaimana mosi tidak percaya ini, ada beberapa poin yang disampaikan oleh saya tidak paham dia oratornya atau apanya, tapi dia membacakan mosi tidak percaya itu. Banyak persoalan yang dibahasakan ke publik pada saat aksi itu, yang sebenarnya masalahnya sudah lewat. Oke lah, soal meninggalnya petugas KPPS di 2019 itu banyak sekali memang, dan itu adalah dianggap bahwa sebagai kasus kemanusiaan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kasus dipenjarakannya ulama. Ya, ulama mana dulu? Pasti yang dia maksud ini adalah Habib Rizik dengan Habib Umar. Ya, siapa lagi? Nah, kemudian meninggalnya santri pengawal ulama. Ya, santri mana dulu? Ya, kita prihatin atas meninggalnya santri itu. Tapi jangan dialamatkan bahwa seolah-olah menjustifikasi bahwa pemerintah tidak suka santri. Gitu. Pemerintah tidak suka ulama. Gitu. Jadi penggiringan-penggiringan seperti ini ketika tidak ada yang mengkantar, ini bahaya. Kenapa? Karena mereka akan membuat kegaduhan di tengah masyarakat. Masyarakat tidak usahlah dibuat bingung seperti ini. Masyarakat atau umat tidak usahlah dibuat bingung seperti ini. Mungkin kelompok-kelompok seperti ini menganggap bahwa masyarakat ini masih goblok, ya, masih bodoh. Masyarakat kita pintar, umat kita pintar, cerdas, mereka update kok soal perkembangan. Nah, saya yakin kelompok-kelompok seperti ini akan kurang peminatnya. Kenapa? Karena selalu begitu modelnya. 2014 begitu modelnya, 2017 modelnya tetap sama, 2019 Pilpres masih sama modelnya. Sekarang menjelang 2024 modelnya tetap saja sama. Hadir di masyarakat dengan nada-nada tinggi, kemudian hadir di masyarakat dengan takbir-takbirnya dia yang nada marah dan lain sebagainya. Saya pikir jualannya mereka tidak laku gitu. Rubah kayak modelnya, lebih toleran kayak modelnya, lebih moderat kayak modelnya, sehingga masyarakat juga bisa menerima. Saya juga secara pribadi sebagai masyarakat awam bisa menerima juga. Nah, dengan misalnya konsep yang sejuk, konsep yang tenang, konsep yang damai. Nah, kalau begini, kasusnya Rempang, mereka turun atas nama Rempang, membela Rempang, tapi kok kasus-kasus lain ini diikutkan juga dalam teks atau poin-poin mosi tidak percayanya dia terhadap Presiden Jokowi. Jadi saya pikir apalagi misalnya sahabat-sahabat arah juang, kalian adalah orang-orang yang cerdas, kalian adalah orang-orang yang memiliki akal sehat, bisa membedakan mana penggiringan isu, mana orang-orang yang turun atau kelompok yang turun atas nama prihatinnya dia terhadap kasus Rempang, dan kelompok mana yang turun ke lapangan karena hanya mengambil peran dan momentum dari kejadian yang ada di Rempang. Sekali lagi saya ingin mengucapkan turut prihatin dengan kejadian yang ada di Rempang. Semoga saudara-saudara kita di sana cepat mendapatkan solusi
terhadap apa yang mereka alami di sana. Semoga ini tidak berkepanjangan dan semoga cepat mendapatkan solusi yang terbaik. Saya pikir itu sahabat-sahabatku, kita bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.